Peringatan, badai petir radiasi besar terdeteksi di depan. Pembacaan energi masih melonjak. Ini bukan badai radiasi biasa. Ini badai petir radiasi super berkekuatan kelas S. Kelas S? Bukankah itu lebih kuat daripada serangan ke benteng 7 3 tahun lalu? Perwira Crow, cepat, aktifkan perisai defleksi tingkat tertinggi. Siap. Mana mungkin aku bisa menahan bencana sebesar ini? Oh tidak, segelnya retak. Semuanya, cepat masuk ke tempat berlindung. Sudah berapa kali bulan ini? Menjengkelkan. Ya Tuhan, aku belum mati. Lihat itu, ini mekanisme pertahanan otomatis perisai defleksi fasa paling canggih milik Empire. Buatan Crow dan Jewel. Sistemnya bahkan bisa menghalau bencana peringkat S. Adjutant Crow, hormat! Seperti dugaan, Adjutant Crow. Tidak, perisai ini sama sekali tidak punya fungsi penanggulangan seperti itu. Badai ini sepertinya terganggu oleh sesuatu. Sandal. Bagaimana bisa ada sandal di langit? Rasanya familiar. Kenapa badainya reda secepat ini? Sialan, sandalku di mana sih? Itu Jenderal Valerius. Dia jenderal wanita terbaik di seluruh Empire. Katanya dia dari kota kecil kita. Dia legenda. Master, sudah lama. Valerius, apa yang kau lakukan? Ayo bangun! Tak mungkin, sandal lusuh. Ini pasti kebetulan. Ini orang yang jenderal sebut Master Pedang Tersembunyi. Master. Dinasti Kristal Merah di gerbang kita. Mereka kejam, terutama Pangeran Cailin. Dia monster. Jika kalah, miliaran orang terbantai. Tolong, jadi instruktur utama tahta. Latih pasukan elit bela Empire kita. Menurutku dia cuma bukan siapa-siapa. Mulai pemindaian mendalam. Apa? Tingkat energinya, peringkat S. Peringkat S itu jenis energi legendaris. Dalam 200 tahun, kita belum pernah melihat yang seperti itu. Kekuatan tempur peringkat F. Manusia biasa, tanpa peningkatan. Sepertinya pemindainya galat. Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin peringkat S muncul di tempat kumuh seperti ini? Dia cuma pecundang peringkat F. Valerius, aku tidak akan menerima bukan siapa-siapa peringkat F sebagai instruktur kita. Empire berada di ambang kehancuran, dilanda binatang tercemar radiasi dari dalam, dan dinasti kristal merah dari luar. Kehadirannya saja sudah jadi noda bagi kehormatan kita. Dia benar, aku hanya guru pedang biasa, cuma mengajar beberapa anak. Diam, tak ada yang lebih tahu kekuatan master selain aku. Dokumen ini memuat segel raja. Siapa di antara kalian yang berani membantahnya? Malam ini kita akan tiba di tahta besi, Citadel. Saatnya dunia menyaksikan kemahiran pedang Anda. Dengan Anda di sisi kami akan menguras habis dinasti kristal merah dan memulihkan kejayaan Empire seperti dulu. Valerius, jangan biarkan orang tua pengecut ini membodohimu. Dia cuma aib bagi Empire kita.
Sasaran, tulang punggung Rift tercemar. Dewasa, peringkat B. Penilaian ancaman. Skuad standar sudah cukup. Hanya peringkat B. Semua turut bentuk barisan. Siap. Peringatan, binatang peringkat S terdeteksi. Sasaran, Rift Breaker Alpha. Jejak energi disamakan. Tingkat ancaman, setara dengan 500 unit elit. Evakuasi segera. Peringkat S kekuatan tempurnya setara 500 prajurit elit. Sial, kita bahkan tak sampai belasan orang. Monster S-Rank di tempat begini? Mustahil. Lihat ukurannya. Lebih kecil dari V-Rank biasa. Paling cuma B-Rank. Pasti gangguan elektromagnetik dari badai. Core AI pasti rusak. Semua unit, serang! First Blood milikku! Apa? Semua mundur. Kabutnya beracun, bisa melarutkan sampai tengkulak. Astaga, kuat! Apakah ada di sini sekuat ini? Cepat mundur! Jangan buang nyawa! Penguasaan yang mengerikan. Itu memang masterku. Ampuni aku. Itu cuma bayi Rifjok. Hampir tak sampai peringkat B. Bagian dalamnya sudah kita lunakan dengan sinergi. Pecundang peringkat F itu cuma beruntung dapat serangan terakhir, kan? Jadi mereka memang bisa mengatasinya. Kukira aku cemas tanpa alasan. Valerius, aku sungguh tak paham apa yang kau lihat pada pecundang ini. Semua berkat Jenderal Crow. Aku cuma beruntung dapat satu tembakan. Master, jangan merendahkan diri. Aku tahu persis siapa yang menyelamatkan kita. Berkumpul, periksa perlengkapan, dan laporkan korban sekarang. Kita harus sampai di ibu kota sebelum malam. Maju, dan berhenti buang-buang waktu. Tak percaya pecundang peringkat F itu bisa menipu Valerius. Tunggu saja, aku akan lepas topengnya. Pusat gelombang kejut yang menjatuhkan drone ada tepat di tempat kita berdiri. A3 adalah drone intai paling canggih dan sangat sensitif milik kita. Energi monster apa yang bisa menjatuhkannya dengan presisi mengerikan seperti itu? Lihat. Itu Rift Breaker Alpha, peringkat S. Monster ini cukup kuat untuk menghapus seluruh kota dari peta, dan seseorang menewaskannya dengan satu tebasan. Satu serangan, dan dia menjatuhkan drone di ketinggian 30.000 kaki. Lupakan peringkat S, orang ini level dewa, ahli pedang sejati. Aku tak peduli apapun caranya, aku akan menjadikannya masterku. Kita harus menemukannya dengan segala cara. Pria itu adalah musuh terakhir yang ingin kita jadikan lawan. Pergi ke benteng tahta besi dan buat kerusuhan. Kita harus merebut federasi, dan mengurasnya sebelum terlambat. Jika tidak, gerombolan itu akan menelan kita hidup-hidup. Tapi ahli pedang itu, kita harus amankan kesetiaannya sebelum tahta besi melakukannya. Lihat orang tua yang dibawa Valerius itu? Katanya dia sampai melobi raja demi mengangkat pria ini jadi instruktur pedang kita. Dan parahnya, dia peringkat F paling rendah. Kudengar menghadapi Rift peringkat B saja tak sanggup. Lelucon begini. Jadi ini dunia luar. Teknologi sudah sejauh ini. Apa ilmu pedang sekolah lamaku masih bisa menandingi semua ini? Dasar kampungan. Perhatian, prajurit. Ini Silas, master pedangku 12 tahun lalu. Keahliannya dengan pedang melampaui apapun. Instruktur, mulai detik ini, siapapun yang mengangkat pedang, patuh padanya. Jangan pikir mengambil posisiku sebagai jenderal memberimu kebebasan bertindak sesukamu. Lihat dirimu, orang tua, level kekuatan F, nilai tempur 0. Pecundang sepertimu tak pantas. Tunggu, never said anything like that. Lilith, dasar bodoh. Kukira aku akan membiarkanmu menghina masterku. Jadi apa kalau kekuatan sioniknya bukan yang tertinggi? Dia pendekar pedang terhebat yang masih hidup. Aku hanya mengatakan yang jelas, Valerius. Aku bukan idiot payah yang mudah terbuai trik murahan orang tua. Dengar, orang tua. Hanya karena kau membuat Valerius menuruti kemauanmu, bukan berarti kau bisa masuk militer begitu saja. Empire tidak akan membiarkannya. Lilith benar. Kalau mau kabur, lewat aku. Ayo Silas, buktikan kau benar-benar punya nyali untuk pantas menyandang gelar itu. Sudah! Tunjukkan pada pecundang ini, seperti apa prajurit sejati! Tepat waktu, akan kuhancurkan si palsu ini di depan semua orang. Tunjukkan pada Valerius warna aslinya, dan jatuhkan penipu ini dari singgasananya. Aku bahkan belum pernah melawan kesatria sungguhan. Aku pasti dihajar kalau membuat Valerius terlihat buruk.
Valerius, sudahlah. Aku benar-benar tak cocok jadi instruktur. Master, jangan meremehkan diri. Ini sempurna. Jangan menahan diri. Beri pelajaran pada para pemula ini dan buat mereka diam untuk selamanya. Valerie, kau benar-benar hilang akal gara-gara orang tua ini. Siapapun di ruangan ini bisa melumatnya. Hakim Crow bisa merobek binatang peringkat B dengan tangan kosong. Pecundang peringkat F ini, Crow bisa menghancurkannya seperti serangga dengan satu jari. Valerius, kau malah mengorbankan mastermu sendiri. Bajingan tua, berlutut, mohon ampun, dan merangkak menjauh dari takhta ini sekarang juga. Atau akan kupatahkan tulang rusukmu. Pilih. Hei, orang tua, berlutut dan menyerah kalau tak mau tulang rusukmu patah. Jangan memperpanjang ini. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Ayo, kau sudah mati. Dia mengulang sambaran petir Hakim Crow. Dia melaju lebih dari 300 km per jam. Hour. Kau teman. Bersiaplah menelan kata-katamu, Valerius. Si pecundang itu takkan tahan satu pukulan. Kenapa gerakannya selemot ini? Tunggu, pertahanannya benar-benar turun. Ini tren baru, memberiku pukulan gratis hanya untuk memancingku. Berhenti mengelak dan bersembunyi. Kau bahkan tak punya nyali menerima satu pukulan dariku. Kau menyebut dirimu pria? Pengecut! Hadapi dia seperti pria! Balaslah! Apa yang dia lakukan? Kenapa dia tak membalas? Crow, berhenti main-main. Habiskan dia dalam satu pukulan. Dia hampir tak bergerak. Cuma bisa menghindar. Pengecut tak bernyali. Lawan balik! Bukankah kau seharusnya jadi instruktur kami? Sialan, lakukan sesuatu! 12 tahun, Master tak berubah sedikit pun. Dia tak pernah berkeringat. Dia hanya duduk santai dan membiarkan mangsanya masuk sendiri ke perangkapnya. Apa cuma bisa menghindar? Aku akan menyerang setelah kau benar-benar bisa menyentuhku. Stance tinggi, langkah berantakan. Setiap gerakanmu mudah terbaca. Kau tak perlu lawan untuk kalah. Lagi! Master, kau mengajarkan pelajaran yang sama seperti biasa. Kenapa sial aku tak bisa mendaratkan pukulan? Dia cuma pecundang peringkat F. Kenapa semua pukulanku selalu meleset sedikit? Cuma bisa menghindar, pecundang. Lawan! Hadapi aku! Found your opening. Mustahil! Kau pecundang peringkat F! Mana mungkin orang sepertimu mengalahkanku? Wah, pesta yang meriah di sini. Boleh aku ikut? Pangeran ketiga, Kerajaan Kristal Merah, Kalen. Apa yang dia lakukan di sini? Kalen, kau benar-benar nekat menerobos langsung ke distrik militer ibu kota. Kau pikir dia tidak akan membunuhmu di sini? Membunuhku dengan sampah seperti kalian. Jadi, siapa di antara kalian yang punya nyali? Bahkan Pangeran Arthur kebanggaan kalian pun. Bukankah dia cuma pecundang di bawah? Itu tengkorak pangeran! Lihat bekas darahnya! Hanya darah kerajaan yang meninggalkan tanda itu! Tas saja kami tak menemukan kepala Baginda. Dia benar-benar... Sungguh penghinaan yang memalukan. Beraninya kau menginjak tengkorak pangeran. Bajingan! Akan kubunuh kau! Kalen, kau monster terkutuk. Takhta besi bukan tempat yang bisa kau keluar masuk sesukamu. Fluktuasi energi Ultra Espade muncul tepat di area ini. Tapi di mana benda sialan itu? Kutukan Infilion. Beraninya kau menghina Pangeran Arthur. Kau gila! Lepaskan dia! Valerius, saya. Kau makin menggoda dibanding 3 tahun lalu. Tenang, giliranmu segera datang. Ayo, kita main permainan ya.
Kalau sampah tak berguna seperti kalian bisa mengalahkanku hari ini, aku akan berlutut dan memohon ampun. Tapi kalau gagal, akan kucabi kalian berdua di depan semua orang. Beraninya kau! Bunuh bajingan ini! Dinasti Kristal Merah benar-benar monster. Jika kita tumbang hari ini, mereka akan memicu perang, menguras negeri ini, dan memburu rakyat kita seperti anjing. Kita tak boleh sampai kalah. Jenderal, kirim aku masuk! Bagus. Sepertinya ada yang ingin mati. Siapapun yang jatuh dari ring, dialah yang kalah. Akan kutempatkan kau pada tempatmu, psikopat arogan! Jadi ini Elite Empire kalian. Dia merengek di bawah pantatku seperti anjing sekarat. Ini benar-benar yang terbaik dari Empire. Wakil Komandan Argulus adalah Awaken peringkat A. Bagaimana bisa tumbang secepat itu? Sihir hitam apa yang dia pakai? Awaken peringkat E. Bahkan tak sempat mengenai dia satu kali pun. Siapa berikutnya? Hey yo! Terlalu lambat. Celahnya di mana-mana. Tutup mulutmu kalau tak tahu apa-apa. Jangan kira karena jenderal menjadikanmu instruktur, kau bisa memerintah semua orang. Instruktur? Pecundang tua itu instruktur kalian? Pantas saja kalian semua menyedihkan. NF Sekundang peringkat F. Lelucon seperti itu tak pantas melatih kami. Ems, Crow, tetap fokus. Jangan lengah. Sweat? Just what the hell is... Tulang rusuk kiri. Crow, ada fluktuasi aliran kekuatan psionik di tulang rusuk kiri ketiganya. Itu luka lama. Jangan hadapi dia dari depan. Incar lambung kirinya. Diam! Jangan mencampuri doktrin. Kau cuma pecundang peringkat F. Apa hakmu menyuruh-nyuruh? If none of you cowards are Bagaimana pecundang ini tahu tulang rusuk kiriku yang kiri terluka? Crow, jangan bentrok dari depan. Hantam tulang rusuk kirinya. Lihat, aku bisa menjatuhkan bajingan ini sendiri. Kau bodoh. Itu satu-satunya kesempatanmu untuk menang. Garma, even grazing a Sayaga power could blow him to Valerius, you don't stand a chance against two! I'm the general, even if it's a losing battle. Ini tidak masuk akal. Dia menjatuhkan Crow peringkat Juggernaut tanpa berkeringat. Sebenarnya seberapa tinggi tingkat kekuatannya? Kalian semua, serang aku bersama-sama. Selisih kekuatannya luar biasa. Why don't you say... Itu saja. Tak ada yang berani maju di seluruh ibu kota. Jenderal, dia masuk! Dia harapan terakhir kita! Jenderal, buat giginya rontok! Valerius, mungkin aku benci kau, tapi lebih baik kau menang melawan bajingan itu. Sang jenderal peringkat S. Dia petarung terkuat di seluruh Empire. Sehebat apapun kalian, dia takkan lebih kuat dari sang jenderal. Dia pasti bisa. Zira, kulit itu melekat padamu, Valerius. Aku tak sabar merobeknya. Kau terlalu banyak bicara. Sang jenderal menghajarnya habis! Kau lihat itu! Kailan mundur! Tak buruk. Jelas lebih kuat dari para pecundang itu. Mimpi saja.
kau mati. Lebih baik mati daripada menyerah. Hari ini, tak ada yang bisa melawan Kalen. Kalau begini, Valerius akan mati. Master bilang, celah tak dilihat mata. Rasakan di sini. Jenderal, siap berhasil menebasnya. Siap berhasil. Hidup Empire! Selisihnya terlalu besar. Luka Kalen tidak fatal. Dia masih menyimpan kartu as. Apa yang kau ocehkan? Kau cuma membesar-besarkan mereka dan merendahkan kita. Ayo, kalau kau merasa hebat, coba hadapi dia. Aku tadinya mau mengampunimu, wanita. Tapi kau benar-benar membuatku naik pitam. Dia memakai inti kristal. Memaksa kekuatannya naik peringkat S+. Mereka benar-benar punya teknologi ini. Tak saja mereka menggilas kita selama ini. Ternyata mereka memakai cara sejahat itu. Jahat selama berhasil, itu keadilan. Ayo, lawan. Kemana perginya omonganmu? Lebih baik mati daripada tunduk. Bagaimana kalau kau telanjangi diri sekarang? Mungkin akan kubiarkan kau pergi hidup-hidup. Jenderal, cukup. Menyerahlah, Jenderal. Mundur. Aku akan mati sebelum menyerah. Pergi ke neraka. Kalau begitu, pergi ke neraka. Pendeteksi mendeteksi jejak energi tepat di sini. Tidak, ini tidak mungkin. Sekarang aku peringkat S+. Bagaimana ini mungkin? Kau bilang akan melucuti muridku. Aku mengawasi, kukira kau punya trik baru. Hanya itu? Kau sebut itu pedang? Stop! Tidak, dia tak mungkin peringkat S. Satu serangan melenyapkan peringkat S+. Monster apa yang baru saja aku hadapi? Tidak, ini tidak mungkin. Mereka bilang kau cuma pecundang peringkat F. Bagaimana bisa? Kau terlalu lemah. Aku bahkan belum serius. Master, Anda lebih kuat dari yang kubayangkan. Agent. Masih menunjukkan peringkat F pukulan itu. Bagaimana dia bisa? Mungkinkah pemindaianku salah? Aku baru melancarkan 2 serangan dan Kalen sudah menginjakku. Dia hanya 1 pukulan. Astaga, instruktur menang. Dia membuat Kalen terpental. Kau lihat itu. Pangeran ketiga dinasti kristal merah yang sombong itu kalah hanya dengan 1 pukulan. Master. Siapa kau? Siapa aku tak penting. Sekarang giliranmu membayar karena melukai muridku. Mundur, aku pangeran ketiga dinasti kristal merah. Moros, penyihir agung, ada di sana. Jika kau berani membunuhku,
Dia akan membantai kalian semua. Moros, penyihir agung yang membuat dinasti kristal merah bangkit. Master, hati-hati! Detektor menangkap jejak energi di sana. Tidak, pangeran dalam bahaya. Moros, belum pernah dengar. Bahkan jika Raja Dinasti Merah sendiri datang, dia tak akan menyelamatkanmu hari ini. Berhenti! Hentikan! Penyihir agung, kalau kau terlambat sedetik saja, orang tua bodoh itu sudah membunuhku. Kalau bukan karena si bodoh tak berguna ini, aku hampir menemukan Santo Pedang. Kau harus membunuh mereka semua. Buat mereka membayar untukku. Saya tak bisa bernapas. Apa-apaan ini? Lututku gemetar. Peringatan, Awaken Peringkat ES minus terdeteksi. Kekuatan tempur, penjaga Empire. Penilaian ancaman, mampu menandingi bencana peringkat ES minus. Jadi ini kekuatan legendaris peringkat SS-. Di hadapannya, aku bahkan tak berani menghunus pedang. Tingkat legendaris. Pantas saja dia begitu arogan. Ambisi serigala. Mereka bukan sekadar memprovokasi. Mereka mengincar sesuatu. Kekuatan peringkat SS- melintas di ibu kota yang dijaga ketat, tapi tak satu pun alarm berbunyi. Apa aku cemas padanya? Tidak. Aku cuma cemas Empire akan kalah dengan memalukan. Master, tiarap! Moros bukan Kalen. Kau takkan menang di sana. Cepat! Ya, mereka sudah kalah latihan tanding. Tak perlu habis-habisan. Tenang, bocah. Mereka bukan apa-apa. Apa dia gila? Kita lihat sejauh mana keberuntungan si bodoh ini melawan kekuatan murni Moros. Sombong. Kau ingin mati? Baik, akan kuseret kau ke neraka dengan kekuatan evolusi paling kejam. Apa yang dilakukan? Lari! Hedesai! Ini medan gravitasi seluas 200 meter. Dengan kekuatan ini, dia tak menahan diri. Dia mencoba menghancurkan seluruh benteng. Ini sudah kekuatan tingkat bencana. Silas, mari lihat berapa lama kau bertahan. Saja kemampuanmu. Masih banyak omong padahal kematian sudah di depan mata. Apa? Kau menang! Master benar-benar bisa menahan Moros. Seberapa kuat dia? Ini melanggar semua hukum sains, tanpa sumber energi. Bagaimana dia bisa menghasilkan gaya kinetik sebanyak ini? Dia menandingi Moros hanya dengan daging dan tulang. Astaga, apa aku selalu salah tentang dia? Apa jiwa biasa di gurun ini benar-benar bisa ada? Sama sekali tak terukur oleh teknologi kita. Tuan Moros, bagaimana ini mungkin? Apa Anda menahan diri? Tak mungkin aku menahan diri.
Benturan terakhir itu menguras 30% energiku dalam sekejap. Pria ini bukan main-main. Apa dia orang yang menjatuhkan Iblis Rift peringkat S dengan satu serangan? Aku tak percaya. Pecundang tak berguna bisa punya kekuatan seperti ini. Awaken peringkat SS Plus terdeteksi. Kekuatan tempur tidak terukur. Penilaian ancaman tak diketahui. Itu dia. Siapa sebenarnya kau? Mereka bilang kau peringkat F. Peringkat F. Sepertinya instrumen tak bisa mendeteksi kemampuan SSS Plus dengan benar. Pantas mereka mengira dia peringkat F ya. Orang-orang bodoh ini masih tak tahu kemampuan sebenarnya. Tidak, kau hanya terlalu lemah. Master, Anda sungguh merendah. Dia latihan tanding denganku, tapi bahkan tak serius. Kalau dia melawanku seperti saat melawan Kalen, aku sudah tamat. Kau kalah! Taruhannya sudah berakhir! Berlutut dan minta maaf! Benar! Paksa dia berlutut! Minta maaf, Silas. Meski kekuatan tempurmu melampaui batas, apa gunanya? Tahta besi ini cuma busur usang. Benar, Silas. Lihat orang-orang di belakangmu. Sejam lalu, apa sebutan mereka untukmu? Sampah peringkat F, pembohong, pengemis, menumpang hidup. Kau mengalahkanku, dan mereka memujimu sebagai pahlawan. Tapi besok, saat yang lebih kuat muncul, mereka akan menjelek-jelekan namamu. Untuk para pemecut ini, apa nyawamu layak dipertaruhkan? Paman, Instruktur Silas, saya minta maaf atas ucapan saya tadi. Maaf, meremehkanku, membenciku, tak apa. Ini bukan soal mereka, tapi ada satu hal yang harus Anda percaya. Orang tahta besi menghormati bakat sejati. Instruktur, saya juga harus minta maaf. Mereka tak boleh tahu kekuatan aslinya. Jika Empire tahu kita punya instruktur peringkat SSS Plus, Kristal Merah tak akan punya peluang. Instruktur berpangkat tinggi itu membuat pangeran ketiga dinasti Kristal Merah kita terluka parah. Bagaimana kau akan membayar ini? Sungguh tahta besi, instruktur yang baru ditunjuk membuat pangeran ketiga dinasti Kristal Merah terluka parah. Bagaimana Anda akan membayar ini? Serahkan Silas dalam 3 hari. Jika tidak, pasukan sejuta akan meratakan setiap kota di Federasi Tahta Besi. Tak ada ampun, tak ada istirahat. Kalian yang memprovokasi Tony duluan. Kalah dan malah cari celah. Tak tahu malu. Berlutut dan minta maaf. Siapa bilang aku harus nurut padamu? Betul. Siapa yang takut? Dia tidak akan melawan pihak tambahan. Dia hanya ingin memaksa kita menyerahkan Master. Rubah tua licik. Walau Silas bisa menahan Moros, dinasti Kristal Merah punya Awaken tingkat S-Rage 5 kali lebih banyak. Belum lagi para monster dan sumber daya Kristal Merah mereka. Jika mereka melancarkan invasi skala penuh, peluang Empire menang kurang dari 30%. Beraninya mereka! Selamat datang, Yang Mulia. General Valerius, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Pasukan dinasti Kristal Merah sudah di perbatasan, dan kau malah membuang waktu dengan taruhan duel ini. Bukan memikirkan cara menangani krisis. Tuan, Kalen yang lebih dulu memprovokasi kita. Dia memakai Pangeran Arthur. Itu justru perangkap mereka. Apa gunanya menang? Kalen adalah pangeran ketiga dinasti Merah. Kau melumpuhkannya, dan kau pikir mereka akan membiarkannya. Inilah dia, instruktur pedang yang kau bawa. Ya. Apa kalian sadar betapa sulitnya perdamaian Empire diraih sampai hari ini? 10 tahun lalu, Pangeran Arthur gugur dalam pertempuran. Seberapa besar kerugian Empire? Berapa banyak wilayah yang diserahkan? Berapa banyak perjanjian tidak adil yang dipaksakan pada kita? Dan itulah yang akhirnya membuat dinasti Kristal Merah mundur dan menandatangani gencatan senjata. Sekarang 10 tahun telah berlalu. Kekuatan Empire belum pulih. Namun demi seorang instruktur, kau menyeret seluruh negeri ke perang. Kakak, dinasti Kristal Merah kini 3 kali lebih kuat daripada Empire. Mereka punya 5 Awaken peringkat S lebih banyak dari kita. Jika kita bertempur secara frontal, peluang kita kurang dari 20%. Dia hanya seorang instruktur.
Apa pantas mengorbankan seluruh Empire demi dia? Yang Mulia, Silas adalah masterku. Dia menyelamatkan kehormatan Empire. Dinasti Kristal Merah yang memulai provokasi. Kita tak bisa menyerahkannya kepada mereka. Menyelamatkan kehormatan? Dia melukai Kalin, dan sekarang dinasti Kristal Merah punya alasan untuk menyatakan perang. Kalin yang memprovokasi dengan menginjak tengkorak Pangeran Arthur. Kalau kita tak melawan, di mana kehormatan Empire? Kehormatan? Kehormatan dijaga dengan kekuatan, bukan kesombongan gegabah. Dengan apa kita melawan dinasti Kristal Merah? Sang Kaun benar. Empire susah payah meraih 10 tahun kedamaian. Kita tak bisa mengorbankan seluruh tentara hanya demi satu orang. Ini salahnya! Kenapa Empire harus menanggungnya? Tapi instruktur Silas mengalahkan Kalin seorang diri. Meski dia kuat, apa dia bisa menahan balas dendam satu negara? Sang Kaun benar. Kita tak bisa mengalahkan mereka. Cukup, hentikan. Ini salahku. Biar aku pergi. Master! Mereka maunya aku sendirian. Baik, aku akan pergi. Tidak, Master. Aku jenderal di sini. Aku yang membiarkan mereka memancing kita. Ini bukan urusanmu. Kalau ada yang pergi, itu aku. Tidak akan berhasil. Master, biar aku bawa Anda keluar dari sini. Ayo, aku keluarkan Anda sekarang. Setidaknya Anda masih hidup. Instruktur Silas, apa Anda benar-benar sudah memikirkannya? Begitu Anda pergi, tidak ada jalan kembali. Aku tidak setuju. Ini jelas jebakan mereka. Empire tidak membiarkan siapapun mati sendirian. Apa Anda sudah lupa penghinaan yang baru saja dinasti merah berikan pada kita? Kita bertarung bersama atau mati bersama. Empire tidak membiarkan instrukturnya mati sendirian. Silas bekerja di bawahku. Menurut hukum imperial, kesalahan bawahan ditanggung komandannya. Mau Silas? Bunuh aku dulu. Mau instruktur Silas, kau harus membunuhku dulu. General Valerius, apa kau sudah gila? Tidak, aku tidak gila. Aku tak akan memberimu pasukan lagi. Kalau kau gagal, kau tanggung jawab penuh, dan mastermu juga akan kuserahkan. Mengerti, Yang Mulia. Sistem. Semua unit, dengarkan. Mulai sekarang, instruktur Silas memimpin semua pelatihan pedang. Baik, mulai dari dasar. Ayunkan pedangmu 10.000 kali. Instruktur, aku lulus pelatihan dasar 10 tahun lalu. Aku sudah bunuh binatang peringkat C. Kau benar, tapi coba dulu saja. Kekuatan cukup, tapi pergelanganmu terlalu kaku. Begitulah, sangat sederhana. Ayo mulai. Tak bisa. Instruktur, tak ada manusia yang sanggup melakukan ini. Cuma 100 kilometer. Sudah kehabisan tenaga. Bahkan murid terlemah yang pernah kulatih bisa menempuh setidaknya 150 kilometer sehari sambil membawa 50 kilo di punggung. Apa aku memerah? Nona, apa yang Anda katakan? Diam dan lanjutkan kerja. Orang tua peringkat F? Tidak, itu salah. Dia bukan peringkat F. Sebenarnya apa dia? Siapa di sana? Crow, kau tahu Empire takkan selamat dari perang ini.
Valerius sudah hilang akal, mempertaruhkan seluruh negara pada perang dalam kegelapan. Apa yang kau ingin aku lakukan sebelum pertempuran? Helix Silas, serahkan dia ke dinasti Crimsonus. Perang berakhir, jutaan orang selamat. Dan kau menggantikan Valerius sebagai Jenderal Empire. Dan Jenderal Valerius, kalau perang berakhir, apa yang terjadi padanya? Tak ada perang. Dia akan baik-baik saja. Satu malam, buat pilihanmu. Instruktur, minum yang hangat. Bantu tidur. Makasih. Kau masukkan apa ke air ini? Maaf Silas, aku sangat ingin kursi jenderal itu. Hari ini, Empire berjuang demi kelangsungan hidupnya. Aku tak akan bilang kalian akan menang. Peluang kita kurang dari 20%. Tapi begini yang akan kukatakan. Di mana instruktur? Rakyat tahta besi, dengarkan. Adjutor Crow serahkan Silas langsung padaku. Adjutor Crow, kau mengkhianati instruktur. Mundur sebelum pertarungan. Akan ditertawakan. Crow, kau gila? Hey. Crow, kau harus punya alasan yang bagus. Adjutor Crow, kau mengecewakanku. Setelah bertahun-tahun Empire melatihmu. Ini balasannya. Mana kesetiaanmu, kehormatanmu? Moros, sekarang kau sudah mendapat yang kau inginkan. Saatnya menepati kesepakatan kita. Tarik mundur pasukanmu. Kesepakatan. Kalian orang bodoh dari tahta besi, dengarkan baik-baik. Kalian menyerahkan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kalian langsung ke tanganku. Sekarang, tak ada yang bisa menghalangiku. Tentara Merah, berjuta-juta jumlahnya. Hari ini akan menghancurkan setiap inci tanah kalian. Moros, kau berjanji hanya akan membawanya untuk menghentikan perang. Silas, kau lihat negaramu mengkhianatimu. Murid-muridmu berbalik melawanmu. Bergabunglah denganku. Akan kubantu menyingkirkan para pengkhianat ini. Satu persatu. Kau menolak bersulang, terima hukumannya. Baik. Aku akan membunuhmu dulu, lalu menghancurkan tahta besi. Sial, aku tertipu. Berani sekali. Apa yang kau lakukan? Rain Van Caspel, atas pengkhianatan dan kolusi. Kau ditahan. Apa kau punya bukti? Paket yang kau berikan kepadaku semalam. Jangan diminum. Ada sesuatu di dalamnya. Obat terlarang. Cukup kuat untuk sementara menghapus seluruh kekuatan tempurmu. Rain yang memberikannya kepadaku. Kenapa kau mengatakan ini padaku? Karena kau pria yang baik. Ada
ada seseorang di pintu. Aku mengirimnya ke Lilith untuk dianalisis. Penghambat saraf, cukup kuat untuk sementara meniadakan seluruh daya tempur para Awakened. Hanya keluarga kerajaan Kristal Merah yang memiliki formulanya. Ryan, apa itu benar? Kakak, semua yang kulakukan demi Empire. Hukum Imperial sangat jelas. Pengkhianat harus mati. Tidak, tidak! Crow, kau menjebakku! General Valerius, eksekusi. Tuanmu ada di tanganku. Fall back, or... Semua unit mundur 20 mil. Jangan sombong. Saat Glutton bangun, semua akan mati. Kau bilang Glutton akan terbangun dalam 3 bulan. Lebih tepatnya, 3 bulan dan 12 hari. Setelah peradaban lama runtuh, Glutton lepas kendali dan terbangun sekali setiap 500 tahun. Setiap kali terbangun, ia melahap semua biolepsi di jalurnya. Semuanya diubah jadi energi. Ini inti kristal yang diekstraksi dari limbah Glutton. Sekeping saja bisa membuat manusia biasa peringkat F menjadi awakened dalam sebulan. Kebanyakan inti yang direbut Empire selama ini berasal dari kotorannya. Kalian, orang-orang dinasti merah, sudah tahu soal ini sejak awal. Dan selama bertahun-tahun, kalian menyerbu wilayah Empire. Atau kalian ingin menyeret seluruh umat manusia ikut hancur? Kami hanya ingin bertahan hidup. Sebelum tiap kali terbangun, Glutton melepaskan gelombang frekuensi rendah yang membuat binatang mutan di sekitarnya mengamuk. Lalu menumpuk persediaan makanannya. Kami, kini Chimera, berada di jalur migrasinya. Setiap kali ia terbangun, tanah kami disapu gelombang monster. Pantas saja akhir-akhir ini para monster makin sering muncul dan makin sulit dihadapi. 3 tahun lalu, kami mendeteksi siklus kebangkitannya semakin cepat. Para pendeta kami menghitung. Kali ini ia akan melahap 90% wilayah kerajaan Kristal Merah. Itulah sebabnya kami harus bergerak ke timur. Harus. Tapi sekarang, satu-satunya kesempatan kami untuk bertahan hidup adalah bersekutu dengan dinasti merah. Yang mulia, kita tak bisa bersekutu dengan dinasti merah. Mereka membunuh Pangeran Arthur. Meski Glutton benar-benar bangkit, Empire mungkin tetap tak akan selamat. Bahkan jika kita hanya memegang benteng dan mengerahkan semua sumber daya untuk bertahan. Di peta Moros, meski Glutton melahap seluruh wilayah merah, itu nyaris takkan mencapai perbatasan kita. Kita tinggalkan zona abu-abu yang tandus dan fokus mempertahankan ibu kota. Kau sudah gila. Ada ratusan ribu warga sipil di zona abu-abu. Kau sengaja menjadikan mereka santapan monster. Semuanya, tolong tenang. Berdasarkan data biosinyal bawah tanah Moros, aku sudah memprediksi rutenya saat ia bangkit. Jalur serangan utama Glutton tidak akan langsung menerobos ibu kota, tetapi kawanan parasit akan lebih dulu menyebar untuk berburu sebelum pasukan utamanya bangkit. Data menunjukkan ketiga ibu kota imperial dan kedua benteng pertambangan berada dalam jangkauan mereka. Jadi saat kau bilang hold the citadel, maksudmu meninggalkan 1/5 wilayah Empire, beserta jutaan orang yang tinggal di sana. Ya, itu memang salah satu caranya. Jika menyerap semua energi itu, tak ada yang bisa lolos. Sudah menemukan sesuatu? Karapas utama.
Gelatin punya 3 lapis. Lapisan luar yang membatu, lapisan tengah serat regenerasi kuantum, dan lapisan dalam korteks saraf. Daya tembak konvensional bahkan tak bisa menembus lapisan membatu itu. Mimpi buruk peninggalan dunia lama. Tapi ada hal baru yang kusadari. Menurut catatan sejarah Inkrim, mereka pernah menghantam dada Gelatin dengan senjata energi raksasa. Luka itu belum pulih sepenuhnya. Serat kuantum di sana beregenerasi jauh lebih lama daripada bagian lain. Berapa lama celah waktu itu? Berdasarkan siklus regenerasinya, hanya sepersekian detik. Tak cukup bagi siapapun untuk mendekat. Tapi ada satu pengecualian. Dengan refleks dan presisinya, dia bisa melancarkan serangan penuh dalam celah sepersekian detik itu. Jadi satu-satunya yang bisa membunuhnya adalah dia. Raja tua dinasti Kristal Merah bersedia datang sendiri ke takhta besi untuk menandatangani perjanjian. Mereka menawarkan akses teknologi pemurnian inti kristal, serta 2 kota pertambangan sebagai ganti rugi. Sebagai imbalannya, kita bersatu melawan Devourer. Fuck you! Kematian Arthur belum terbalaskan. Bersekutu dengan mereka, lebih baik aku mati. Mudah bagimu mengatakannya, Jenderal. Berapa penjaga Empire yang masih tersisa? Itu di luar kemampuan kita. Mau melawannya pakai wajahmu? Kita cuma punya 3 bulan. Menang debat akan membunuh makhluk itu. Kalian mau menghabiskan waktu itu untuk saling menghancurkan. Jadi, sudah diputuskan. Permusuhan dengan dinasti Kristal Merah ditangguhkan. Mulai saat ini, kita berdiri bersama dalam perang. Ayah, dinasti Kristal Merah kami rela mati berjuang. Bodoh, kau pikir sendirian bisa mengalahkan ancaman tingkat punah? Dinasti Kristal Merah meminta aliansi. Lihat itu. Sudut bilanya mengarahkan seluruh tenaga lurus ke tanah. Tidak ada tekukan lutut. Ini pelepasan tenaga paling sempurna yang pernah kulihat. Bukan kekuatan psionik, bukan teknologi, hanya ingatan otot murni. Masterku benar-benar luar biasa. Jika dia menjadi instruktur di dinasti Kristal Merah, aku bisa menikahkan sang putri dengannya. Tidak mungkin. Itu mustahil. Ini pos pengamatan Gelatin milik Kristal Merah. Gelatin. Mereka jauh di bawah, di dasar rift ini. Semua informasi tentang mereka berasal dari pos ini. Apakah semua personel garnisun sudah terdata? 18 tewas. 13 belum terhitung. Ini bukan bekas gigitan Rift Jock. Daya gigitan Rift Jock 5 ton. Ini setidaknya 6 kali lipat. Ini parasit Gelatin. Mereka tidak bertindak sendiri. Mereka bergerak dalam kawanan, setidaknya 100. Kita siapkan pertahanan penuh di sini. Cegah gelombang Beast menerobos. Lindungi warga sipil.
Semua unit, formasi. Unit mech jaga garis depan. Awaken di samping. Tembakan laser tidak mempan. Mereka karapas. Mereka bisa menyerap serangan energi, bertarung jarak dekat. Sialan, makhluk ini bahkan lebih tangguh dari sebelumnya. Apa? Jangan gerak. Kau lihat itu? Jangan pakai serangan energi yang mencolok. Karapasnya menyerapnya. Hantam persendiannya. Nona, incar celahnya. Pakai ini, lupakan senjatamu. Itu tidak akan membantu. Tubuh kalian adalah senjata. Sekarang, tunjukkan hasil latihan kalian. Aku takkan biarkan dinasti kring kristal dicemarkan. Buang barang buruk itu, dan serang bersama si gila tua itu. Bertahanlah. Sepertinya kalian masih butuh lebih banyak latihan. Master. Bikara. "12 tahun lalu, kau mengalahkanku dengan satu tangan. Kemudian di akademi, aku sadar ternyata aku sudah cukup kuat. Ya, aku melatihmu lebih keras daripada siapapun. Tak ada yang bisa menahannya sepertimu. Master. Aku selalu ingin mengatakan, Gelombang masuk lebih besar dari yang terakhir. Semua unit, jalankan rencana kemarin. Unit McKesson, tahan garis. Unit jarak dekat, tahan sampai mereka masuk jangkauan. Setelah ini akan kuberitahu. Pisan pertama, ladang ranjau radiasi. 3 meter di bawah kaki kalian, ada ranjau anti personel lama dari era praperang. Aku telah memodifikasinya. Sekarang radius pemicunya 10 meter. Lapisan kedua, artileri. Meriam laser berat mech imperial dan awakened laser kristal merah dikerahkan dalam unit campuran. Tembakan mereka mencakup radius 500 meter. Lapisan ketiga, tepat di sini. Baik mech maupun awakened tak punya waktu untuk mengisi ulang. Kalian akan menjadi garis pertahanan terbaik.
Lily sudah siapkan garis pertahanan. Posisi kalian di sini. Lapisan ketiga. Apa kalian masih ingat teknik pedang yang kulajarkan? Instructor, pernahkah Anda merasa takut? Ya. Anda berdiri di sini untuk melindungi keluarga kita. Demi keluarga kita. Demi keluarga kita! Demi keluarga kita! Demi keluarga kita! Demi keluarga kita! Sektor Barat Laut, 50 kontak. Bukan, lebih dari 100. 3 km dari batas perimeter. Baris pertama, ladang ranjau. Prediksi titik tampak. Baris kedua, artileri. Tembak penuh. Besarnya bertambah seukuran. Makhluk ini lebih kuat dari sebelumnya. Apa ini tak akan pernah berakhir? Aku butuh tandu, sekarang. Seandainya aku lebih cepat. Master, ini bukan salah Anda. Kaki kirinya sepertinya tak bisa diselamatkan. Kerugian Mac Imperial 40%. Awakened Kristal Merah, lebih dari separuh tewas. Master, berapa lama kita bisa bertahan? Teruskan, sampai kita tak sanggup lagi. Semua keluar dari jurang sekarang. Wah, apa? Apa itu?
Panjang, 4.800 meter. Berat tak bisa dihitung. Karapasnya setebal minimal 30 meter. Paduan logam era lama, kristal radiasi, dan tulang biologis. Semuanya menyatu. Semua senjata kita cuma menggelitik. Semua unit, laksanakan rencana! Psikofon siap! Unit Mac, isi daya laser maksimal! Miriam Laser, tembak! Doctor! Dia bukan monster. Kau cuma terjebak. Master! Riley, was Riley's! Kesana, takkan mengubah apapun! Hangi-san! Ha! Kau sudah lama terjebak di sini. Data energinya berfluktuasi. Ini bukan cuma spektrum bioenergi. Ini resonansi fisik. Dia menyadarinya. Menyadari apa? Tidurlah sayang, takkan ada rasa sakit saat tidur. Ini bukan monster. Ini roh mati dari seluruh kota. Resonansi psikisnya melonjak, tapi terlalu berbahaya. Pikiran manusia tak sanggup menanggung tingkat kelebihan informasi itu. Teks kuno, kristal merah mencatat ini. Glutton bukanlah makhluk buas. Ia adalah kumpulan kesadaran manusia yang tewas dalam ledakan nuklir jutaan tahun lalu. Kami menyebutnya waktu mati. Pernah ada yang mencoba berkomunikasi dengannya. Mereka ditelan arus kesadarannya, lalu menjadi cangkang tanpa jingga. Ini bukan musuh yang bisa diajak berunding. Ia adalah jelmaan penderitaan tanpa akhir. Ada yang salah dengannya. Masuk sekarang hanya akan mengganggunya. Obsesi. Jadi begitu.
kita tidak menyerang. Master, ada apa? Ia punya kelemahan, tapi bukan yang bisa kau temukan dengan pedang. Ada inti di dalam dadanya, sumber tempat semua pecahan kesadaran itu menyatu. Hancurkan itu, maka ia akan berhenti. Bagaimana cara menghancurkannya? Berdasarkan pemindaian Sinexilas, ada zona energi padat di dalam dadanya, di antara segmen cangkang ketiga dan keempat. Itu satu-satunya titik tembus kita. Jadi kita diharapkan menembus 30 meter zirah di satu titik yang presisi. Lalu memecahkan inti yang bahkan tidak kita pahami. Terdengar cukup sederhana. Lalu pasak, buat dia tak bergerak. Awaken kristal merah memakai resonansi garis keturunan untuk menekan kepalanya. Unit Mid Imperial memusatkan tembakan ke sendi kaki, membatasi gerakannya. Kaki depan kirinya sudah rusak saat bertarung melawan Wavebreaker Alpha. Karapas di sana lebih tipis. Itu titik masuk kita. Hancurkan keseimbangannya. Kita bisa, tapi itu hanya berhasil jika semua Awakened melepaskan penekanan garis keturunan. Begitu dimulai, itu tak bisa dihentikan jika ada yang tak sanggup dan membatalkan penekanan lebih awal. Jadi kita bertahan. Apapun yang terjadi, kita bertahan bersama. Siap-siap! Unit Mac, tenaga penuh, kaki depan kiri, serang bersamaan! Teruskan, jangan berhenti! Berdirilah, teruskan! Tahan! Lilith coordinates. Sayang, koordinat yang bagus. Sekarang. Berapa lama kau akan tunggu? Aku tak sanggup. Penekanan mulai hancur. Aku sudah batas. Master, kau hampir berhasil. Itu melindungi inti itu. Begitu aku menyerang, ia meledakkan gelombang kejut bio dari inti dan melemparku menjauh. Lain kali, lebih cepat. Semuanya mundur 500 meter. Tekanan energi tingkat apa ini? Cukup.
Master! Sudah mati. Benar-benar mati. Kita menang! Kita benar-benar menang! Sial, kita benar-benar menang. Masterku. Master, bangun! Intinya hancur. Takkan bangkit lagi. Jangan bicara. Lilis, medis, cepat! Medis, cepat kemari! Sekarang! Master, lihat aku. Jangan itu. Tolong lihat aku. Aku melihat serangan itu hari ini. Aku selalu menilainya berdasarkan data. Tapi hari ini, aku paham kekuatan tidak berasal dari data apapun. Saat dia berdiri dan berjalan lurus ke arah monster itu, sedetik pun tidak goyah. Dia menuangkan seluruh hidupnya ke dalam pedang itu. Dia hampir mati. Tim medis bilang, kalau dia sadar malam ini, dia hampir sepenuhnya aman. Kalau tidak, kita tunggu sampai besok malam. Master, Anda sudah bangun. Sepertinya aku tidur terlalu lama. Anda hampir mati. Lihat, tak ada apa-apa. Aku sudah lama ingin melakukannya. Valerius, aku mastermu. Bersetan dengan aturan. Aku sudah bulatkan tekad. Aku tadinya mau menunggu perang sialan ini selesai. Memakai gaun cantik, lalu mengaku padamu dengan benar. Tapi kemarin, melihatmu terbaring di ranjang rumah sakit. Dingin dan tak bernyawa, penyesalan itu menggerogotiku. Aku seharusnya sejak dulu menyudutkanmu di dinding, dan memaksamu mendengar perasaanku. Jadi Silas, aku jatuh cinta padamu. Terima saja, itu perintah. Gadis ini, sejak kapan jadi lebih berbahaya daripada binatang peringkat es ya?